Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kami dari kelompok 3, kelas 3B Pendidikan Sosiologi yang beranggotakan Ayu Arianti, Dia Ulhak Zakia, Diska Nabila, Haleda Azahira, Siti Aminah, dan Widi Alipia. akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan berkaitan dengan tema hubungan antara hukum dengan sistem sosial masyarakat. Untuk judul penelitian yang kami angkat yaitu analisis hubungan antara hukum dan sistem sosial masyarakat dalam kasus pernikahan dini. Adapun alasan kami mengambil judul tersebut dikarenakan di Cianjur, Jawa Barat, terutama di wilayah pedalaman, terdapat sebuah sistem sosial yang menjadikan praktik pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini sebagai sesuatu yang lumrah terjadi. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya hal tersebut bertentangan dengan hukum tertulis, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Untuk itulah kami tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai hubungan antara hukum dan sistem sosial masyarakat dalam kasus pernikahan dini yang terjadi di daerah Cianjur, Jawa Barat. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Bapak Ridwan Purnama SHMSI dan Ibu Novianti SPD MH. Fenomena pernikahan dini merupakan salah satu realitas sosial yang lazim terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Bahkan tak jarang menjadi sebuah kultur tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di daerah tertentu yang notabene bersifat tradisional. Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia dan Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa pada tahun 2020 banyak perempuan yang berusia 20-24 tahun telah menikah di bawah usia 18 tahun. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa tren pernikahan dini masih berlaku di Indonesia, bahkan terus mengalami peningkatan. Pernikahan dini sendiri merupakan salah satu bentuk pernikahan yang salah satu atau kedua pasangannya berusia di bawah 18 tahun atau masih remaja. Pernikahan dini mayoritas terjadi pada perempuan yang tinggal di daerah pedesaan, berpendidikan rendah, berpegang teguh pada tradisi, serta berasal dari kalangan bawah yang notabene berstatus ekonomi miskin. Salah satu daerah di Indonesia yang melakukan praktik pernikahan dini ialah Cianjur, Jawa Barat. Cianjur sendiri merupakan salah satu kabupaten yang berasal dari Provinsi Jawa Barat yang dikenal sebagai masyarakat yang nyantri atau religius. Hal tersebut tidak terlepas dari filosofi daerah Cianjur yang sangat melekat, yaitu ngaos, mengaos, dan main pok. Menurut salah satu narasumber kami, yakni Ibu Dr. Cucu Salihah SAGMH, ia membenarkan bahwasannya di Cianjur, Jawa Barat telah terjadi praktik pernikahan dini, khususnya di daerah pedalaman, seperti wilayah Cipanas, Cikalong Kulon, Cempaka, dan Cianjur Selatan. Hal tersebut dapat dilihat di mana sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Jumlah permohonan dispensasi nikah di setiap bulannya mencapai ratusan orang. Humas Pengadilan Agama Cianjur mengatakan bahwa kenaikan pengajuan setidaknya terjadi hingga 2 kali lipat dari sebelumnya. Sebagian besar permohonan merupakan orang tua dari pihak perempuan dengan presentasi mencapai 90%. Para perempuan yang menjadi permohonan diketahui rata-rata berusia 15-16 tahun. Adapun salah satu alasan mengapa seseorang melakukan dispensasi pernikahan yang secara tidak langsung dapat menjadi suatu penyebab adanya pernikahan dini. Yang pertama, masalah ekonomi. Faktor ini biasanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu sehingga memperbolehkan anaknya untuk melakukan pernikahan dengan alasan agar hidupnya lebih baik dan tanggung jawab orang tua dalam membiayai anaknya berkurang. Yang kedua, latar belakang pendidikan rendah yang dapat berpotensi membuat seseorang untuk memutuskan menikah. Hal ini terbukti bahwa mayoritas warga Cianjur yang melakukan pernikahan dini memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan, di mana masyarakat tidak mengetahui batas minimal untuk melakukan pernikahan. Yang keempat, ada perjodohan, yang dimana biasanya kultur ini masih melekat di beberapa wilayah pelosok, sehingga mau tidak mau memaksa kedua belah pihak untuk melakukan pernikahan. Dan yang terakhir ada pergaulan bebas, yang dimana salah satu dampak pergaulan bebas biasanya memicu timbulnya hamil di luar nikah sehingga bisa menyebabkan pernikahan dini. Jika ditinjau lebih jauh dalam kasus pernikahan ini, terdapat suatu hubungan antara hukum dan sistem sosial masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengenai batas usia seseorang diperbolehkan menikah, di mana yang semula pernikahan diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.
yang diubah menjadi setara, yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Adanya batas usia minimal untuk melakukan pernikahan ditentukan agar di dalam pernikahan tidak terjadi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan pada umur 19 tahun, seseorang dianggap telah mampu mengendalikan emosi lebih baik. Dengan demikian, menunjukkan bahwasannya sistem hukum yang baik akan menyesuaikan dengan sistem sosial yang berlaku di masyarakat. Terlihat dari adanya perubahan atau revisi pada undang-undang terdahulu diganti dengan undang-undang yang baru didasarkan atas kebutuhan masyarakat mengenai pengetahuan tentang batas usia pernikahan untuk mencegah terjadinya praktik pernikahan dini dan dampak buruk yang kemungkinan dapat ditimbulkan. Kendati demikian, dalam Undang-Undang Perkawinan baru juga memuat aturan dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan adalah pemberian hak untuk menikah meskipun usianya belum mencapai 19 tahun. Artinya, pernikahan dapat dilangsungkan meskipun salah satu atau keduanya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Adanya pemberian dispensasi perkawinan oleh pengadilan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Sejak aturan mengenai dispensasi pernikahan ditetapkan, jumlah pemohon dispensasi nikah setiap bulannya mencapai ratusan orang, dengan rata-rata pemohon adalah perempuan remaja berusia 15-17 tahun. Adanya dispensasi pernikahan tersebut pada akhirnya justru dijadikan celah untuk tetap dapat melangsungkan pernikahan dini. Permasalahan tersebut tentu saja menuai pro dan kontra. Ada yang menganggap hal tersebut sebagai suatu kewajaran karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, ada pula yang menganggap hal tersebut sebagai suatu penyimpangan karena dapat berdampak negatif. Dengan demikian, dapat kita lihat antara hukum dan sistem sosial saling berkaitan erat dan mempengaruhi satu sama lain. Di satu sisi, hukum dipengaruhi oleh sistem sosial yang berkembang di masyarakat, di mana hukum merupakan respon atas sistem sosial yang berlaku di masyarakat. Pun sebaliknya, adanya produk hukum akan mempengaruhi sistem sosial dari suatu masyarakat. Harapannya, aturan tersebut dapat dijadikan pedoman, sehingga nantinya akan berdampak baik bagi hukum itu sendiri maupun bagi masyarakat yang bersangkutan. Melihat fenomena pernikahan dini yang senantiasa terus terjadi di Indonesia secara tidak langsung menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, terutama mengenai peraturan pernikahan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menyikapi hal tersebut, pemerintah sudah seharusnya melakukan tindakan ekstra untuk mengatasi terjadinya praktik pernikahan dini ini, seperti memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, terutama bagi yang tinggal di daerah pelosok mengenai batas usia maksimal seseorang harus melakukan pernikahan. Hal ini dilakukan sebab berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh kami di salah satu daerah yang melakukan praktik pernikahan dini, yaitu daerah Cianjur Barat, menunjukkan bahwasannya salah satu penyebab seseorang melakukan pernikahan dini karena ketidaktahuan mereka mengenai batas usia pernikahan yang diperbolehkan menurut undang-undang. Tak hanya itu, pemerintah pun dapat melakukan kampanye pencegahan pernikahan dengan memanfaatkan berbagai media seperti poster, pamflet, tayangan video, dan lainnya yang memuat penjelasan mengenai dampak pernikahan dini baik secara fisik dan psikis, ataupun penekanan pentingnya sekolah terhadap anak. Di samping itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun dapat bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi terjadinya praktik pernikahan dini di suatu daerah tertentu. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN melakukan beberapa program dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik pernikahan dini. Seperti yang pertama, melakukan MOU atau kesepakatan pencegahan pernikahan dini dengan kantor wilayah Kementerian Agama setempat, melakukan penguatan kelembagaan dan forum kegiatan sekolah anak seperti Pramuka, OSIS, dan PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja, melakukan sosialisasi KESPRO atau Kesehatan Reproduksi Remaja, melakukan sosialisasi pola asuh anak dan remaja dengan masyarakat setempat, melakukan program genre atau generasi yang mempunyai rencana BKKBN yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pembentukan karakter bangsa bagi generasi muda, melakukan sosialisasi parenting skill, pembentukan pemberlakuan peraturan daerah tentang pencegahan pernikahan anak. Selain pemerintah, masyarakat pun dapat berkontribusi dan berpartisipasi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya praktik pernikahan dini ini, seperti melakukan sosialisasi dan edukasi kepada kerabat terdekat ataupun masyarakat sekitar mengenai bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Diharapkan dengan adanya partisipasi dan kontribusi dari masyarakat dan juga pemerintah dapat berperan lebih besar untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya praktik pernikahan dini di Indonesia.